Halo, selamat pagi teman-teman Logic Trade. Sudah lama kita tidak membuat video ya. Namun pada kesempatan kali ini kita spesial membuat video yang mungkin sedikit menarik. Kenapa sedikit? Bukan sedikit menarik, tapi mungkin bisa menjadi bahan untuk pertimbangan teman-teman untuk main masuk entry di stok gold dan forex market. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap kekuatan yang menggerakkan market. Nah, market di sini bisa itu market saham, gold ataupun forex gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini milestone kita untuk kita buat series ya. Series ini milestone-nya itu pertama itu adalah bagaimana market bekerja. Di sini akan kita bahas mengenai kenapa suatu harga naik, kenapa harga turun. Berikutnya itu entry. Bagaimana entry yang ideal? Entry yang kita bisa mengikuti smart money gitu. Berikutnya itu pasang stop loss. Bagaimana stop loss yang ideal itu? Bagaimana cara mendapatkan stop loss yang bagus, yang baik gitu, yang bijaksana juga. Dan bagaimana take profit yang ideal juga, yang bijaksana. Namun setelah semua empat ini kita terakhir nanti mungkin akan membahas mengenai sustainability dari trading system kita itu. Dari keempat ini kita sebenarnya sudah membuat trading plan ya, trade plan ataupun sustainability trade plan ya. Di sini pasti ketahanan ataupun keterusan ataupun apa ya, ketahanan lah ya. Ini berhubungan dengan psikologi. Untuk bisa mendapatkan profit yang konsisten. Itu nanti kita bahas di akhir setelah kita tahu apa empat milestone sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai how market works, bagaimana market bekerja. Series-series berikutnya mungkin akan kita bahas mengenai entry-nya, stop loss-nya, dan take profit-nya bagaimana. Namun sebagai persembahan mungkin untuk how market works ini kita akan berikan mungkin gratis ya. Tapi kalau untuk entry, stop loss, dan take profit ini teman-teman bisa berlangganan di traktirnya Logic Trade. Itu nanti akan kita buat video ini. Karena bagaimana entry dengan smart money, bagaimana entry dengan institusi gitu ya, bagaimana cara entry-nya kita. Oke, bagaimana stop loss-nya, bagaimana take profit-nya. Oke, untuk series perdana ini kita akan mulai bahas. Kenapa harga bergerak gitu. Banyak yang mengatakan bahwa harga bergerak itu karena supply, karena demand, karena bandar, karena retail dan lain-lain. Tapi memang saya lebih setuju pada pendapat yang pertama. Kenapa harga bergerak? Karena adanya yang namanya supply dan ada yang namanya demand. Oke, apa itu supply and demand? Mungkin banyakkan yang bilang itu supply itu adalah penjual, demand itu ada pembeli. Bahkan ada yang bilang supply itu adalah resisten, demand itu adalah support. Jadi SND dan SNR kalau menurut saya pribadi itu tidak sama. SND dan SNR cenderung dihormati. SND atau supply and demand cenderung dihormati. Kenapa tidak sama? SND atau supply and demand cenderung dihormati, sedangkan support and resistance cenderung tidak dihormati. Kenapa tidak dihormati? Sering ditembus, sering dimanipulasi, sering fake out, setelah breakout ternyata dia fake out gitu. Dan supply apa namanya, support and resistance itu kebanyakan itu tidak mekanikal. Masing-masing orang pasti membuat garis support itu di mana letak itu berbeda-beda. Namun di sini supply and demand itu kalau kita mempelajari ini pasti kita akan membuat area support, area supply and demand itu pasti sama semua, mekanikal, tidak ada yang berbeda gitu ya. Jadi saya tidak setuju pribadi ya, kalau orang lain tidak apa-apa gitu ya. Terserah saja. Kalau saya pribadi supply and demand itu berbeda dengan supply and resistance. Dan ada yang orang bilang juga supply itu adalah tadi penjual, demand itu adalah pembeli. Kalau menurut saya itu lain. Supply itu adalah willing to sell, keinginan untuk menjual. Bukan penjual tapi keinginan untuk penjual. Keinginan untuk penjual itu nampak dari apa? Order yang tidak terfill gitu ya, atau tidak terisi atau tidak tertangkap. Suatu order itu tertangkap harus ada penjual dan pembeli. Kalau kita jual itu
harus ada pembelinya. Namun kalau kita menjual tidak ada pembelinya, ada di situ yang namanya order yang tidak terisi gitu ya. Order yang tidak terisi. Makanya kalau supply-nya kuat, willing to sell-nya kuat, itu akan menimbulkan unfilled order sell. Kenapa? Di sini supply akan mengexit demand, sedangkan yang mau willing to buy-nya itu sedikit, harga akan turun gitu. Sedangkan kebalikannya, demand adalah willing to buy. Ataupun penjelasannya sama dengan tadi, keinginan untuk membeli atau pending order yang belum terisi di masa lalu gitu ya, yang masih tersisa di market gitu ya. Bukan pembeli. Kalau pembeli, yang tahu pembeli dan penjual itu adalah instant execution gitu ya, langsung haki gitu ya. Kalau ini kayak namanya area supply and area demand, berarti area di mana orang-orang ingin menjual atau area di mana orang-orang ingin membeli. Makanya willing to buy, willing to sell, unfilled order sell, unfilled order buy. Jadi kalau kita gabungkan unfilled order sell, unfilled order buy, ini bisa dinamakan dengan pending order atau order yang tertunda, atau kita bisa booking order lah. Jadi kalau dia kan sekuritas bisa kita buy, kita tunggu, kita book order ataupun kita buy ya GTC, pakai GTC ataupun yang lain-lain sampai harga kita itu kejemput baru kebeli gitu. Itu adalah pending order, bukan instant execution seperti penjual dan pembeli. Ya, itu menurut saya mengenai supply and demand gitu. Oke. Jika demand itu lebih besar daripada supply, berarti keinginan untuk menjual membeli itu lebih besar daripada keinginan untuk menjual. Saya dibilang kan, kita jual-jual terus sedangkan supply orang yang ingin menjual itu tidak ada, pasti harga akan naik. Kebalikannya, jika demand lebih kecil daripada supply atau supply lebih besar daripada demand, berarti keinginan menjual itu bakal lebih besar daripada keinginan untuk membeli. Berarti harga akan turun. Seperti hukum ekonomi, demand lebih besar pada supply, harga naik; supply lebih besar pada demand, harga turun gitu ya. Jadi supply and demand itu kalau kita lihat di chart itu, relatif, kalau marketnya tidak bergerak atau supply and demand itu relatif balance atau S&D balance price seperti kita lihat di sini. Harga itu akan cenderung di situ-situ aja. Mungkin hanya misalnya harganya 1 miliar, mungkin cuma 1 miliar 100 atau 900 juta gitu, sekitar segitu aja. Itu bisa dibilang memang tidak balance, tapi relatif balance di situ-situ aja gitu. Itu supply and demand yang balance. Jadi kalau kita tahu ketika supply and demand itu seimbang, harga tidak akan bergerak, harga tidak akan kemana-mana gitu ya, harga tidak akan kemana-mana gitu. Sedangkan kalau supply and demand itu terjadi tidak keseimbangan, misalnya demand itu lebih besar pada supply, harga akan cenderung naik gitu ya. Kenapa? Di sini demand akan exit supply atau menghabisi supply gitu ya. Mungkin lebih enak kita contohkan aja di chart ya, lebih enak di chart ya. Coba kita lihat, buka trading view dulu. Oke, trading view. Misalnya gini ya, kita punya contoh, lebih enak itu saham rumah aja lah ya. Rumah, kita contohkan rumah di kompleks A gitu ya. Rumah di kompleks A gitu ya. Biasanya rumah di kompleks A itu ada orang yang menjual, ada orang yang membeli gitu ya. Ada orang yang ingin beli di kompleks itu, ada yang ingin menjual, ada yang beli, ada yang menjual, ada yang beli gitu ya. Ini misalnya ini kita hargai plus minus 1 M, 1 miliar, 1 miliar gitu ya. Ini harga normal gitu ya. Harga normal, harga normal, harga normal ya. Harga normal itu harga normal. Itu harga normal misalnya ya. Ini misalan lebih enak untuk supply and demand ini gitu. Ada harga normal, harga itu seimbang balance, 1 juta 1 miliar plus minus, harga akan situ-situ aja. Namun akan ada suatu ketika seluruh rumah di kompleks A ini habis. Akan ada suatu saat misalnya ya, kompleks A ini mulai terkenal sehingga banyak orang yang ingin membeli
membeli, willing to buy tadi ya, membeli gitu ya, membeli. Nah, sedangkan yang awalnya itu harga situ-situ aja, para penjual pembeli, para penjual ataupun developer dan pembeli di situ-situ aja harganya. Ketika terkenal dan stok rumah kan sudah mulai habis nih, menipis nih, ada penjual ada pembeli, ada penjual ada pembeli gitu kan, harga akan cenderung naik. Kenapa? Logikanya di mana gitu ya? Oke, logikanya misalnya di sini awalnya, oke, terus gitu, harga naik gitu ya. Yang awalnya di sini mana tulisnya? Ini. Nah, yang awalnya di sini, awalnya di 1M kan, plus minus 1M, awalnya 1M bisa menjadi misalnya 1,5M. Kenapa hal itu terjadi? Misalnya suatu kompleks perumahan ini mulai terkenal, misalkan apa, karena mungkin perumahannya itu bagus-bagus, sistem keamanannya bagus, sistem pengendalian lingkungan dan sampahnya itu bagus dan mulai terkenal, lingkungan ramah anak, maka mulai terkenal, maka banyak orang-orang ingin membeli. Namun stok rumahnya itu pasti akan sama saja, misalnya sama saja, maka harga maka bisa dibilang willing to buy itu besar, sedangkan persediaan rumah itu kecil. Persediaan rumah kecil, maka bagaimana? Orang-orang akan rebutan untuk membeli. Bisa dibilang waktu saat itu murah kan. Ketika orang-orang ingin rebutan membeli, developer pasti tidak akan mau yang murah-murah lagi gitu. Harga akan dinaikkan sampai misalnya 1,5M gitu. Makanya harga naik. Karena apa? Orang rebutan beli sedangkan suplai rumahnya itu menipis. Itu yang namanya kan supply and demand gitu ya. Dalam saham pun ataupun dalam stock market atau dalam gold pun sama saja gitu ya. Ada area-area di mana itu kita tahu bahwa harga itu harga murah, harga itu harga mahal gitu ya. Misalnya juga gini, kita coba lihat, kebetulan ini PTBA ya, kebetulan ini PTBA gitu ya, kebetulan ini ada PTBA. Nah, bisa kita lihat di sini, enaknya mana ya, enaknya yang mulai uptrend lah, karena kita market satu arah gitu ya. Kita mulai uptrend gitu ya. Kita bisa mengetahui bahwa di sini ada yang namanya demand ya, demand OB atau demand order block ya. Order block ini kita akan bahas di teknik entry nanti ya. Tapi untuk member-member Logic Trade mungkin sudah tahu apa itu order block, sudah pernah kita bahas di video kita. Tunggu saja, lihat saja di YouTube kita itu mengenai order block dan lain-lain gitu ya. Misalnya gini ya, ketika di sini harga masih di sini, terjadi ketidakseimbangan ya. Terjadi ketidakseimbangan tadi gitu ya, maka harga bergerak tadi karena ada tidak keseimbangan kan. SND tidak seimbang, harga bergerak. Di sini pun harga bergerak, terjadi ketidakseimbangan lagi, supply and demand tidak seimbang. Apa ciri-cirinya terjadi ketidakseimbangan? Harga melonjak menghasilkan gap di sini, gap dari harga sebelumnya ke harga setelahnya itu. Ini yang namanya imbalance, ada gap ya. Candle sebelumnya ini high-nya itu tidak tertutupi oleh low dari candle, misalnya ini candle pertama, ini candle kedua, candle ketiga ya. Candle ketiga tidak menutupi atau tidak menyentuh dari high daripada candle sebelumnya, itu namanya ketidakseimbangan. Logikanya di saat ini, di sini harga masih cenderung bisa bilang cenderung normal ya, relatif balance seperti tadi, relatif balance, harga masih di situ. Namun suatu ketika suatu harga itu sudah mulai jenuh ataupun supply barang itu, keinginan menjual itu sudah berkurang karena keinginan untuk membeli ataupun demand itu lebih besar pada supply, berarti kan barang menipis karena orang-orang tidak mau menjual lagi, harga akan meloncat. Seperti tadi itu harga meloncat. Nah, apa seperti rumah tadi itu, si vendor tidak mau menjual lagi gitu ya. Maka harga akan naik, bidding akan terjadi situ, bidding ke atas akan terjadi, harga seperti lelang lah istilahnya, harga akan meloncat gitu.
Nah, dari sini kita tahu bahwa di sini harga murah gitu ya. Di sini area demand. Nah, area demand kita tahu di area sebelum melonjak ini. Disinilah kita tunggu harga mantul. Ini kita tahu bahwa ini adalah harga murah gitu ya. Orang-orang menganggap ini murah karena apa? Di sini buyer itu menghabisi seller. Berarti buyer yang bisa menghabisi seller siapa gitu ya? Buyer yang bisa menghabisi seller atau keinginan besar yang untuk menghancurkan ataupun menghabisi keinginan orang-orang untuk menjual, biasanya itu adalah pemain besar, atau bisa dibilang institusi atau smart money gitu ya. Dari sini kita ketahui average smart money atau di institusi ataupun adalah di area ini, di area keseimbangan sebelumnya. Nah, jadi average pembelian dia akan di sini. Ketika pembelian dia besar, willing to buy dia besar, sedangkan barang yang ada itu, orang yang ingin menjual itu tidak ada, maka dia akan menaikkan harga dengan menghajar harga ke atas gitu ya, membidding harga ke atas gitu. Nah, makanya harga loncat gitu. Bisa dibilang di sini order-order selnya itu sudah kosong gitu ya, bisa dibilang ini kopong gitu ya. Makanya kita tunggu harga, kalau mau entry kita tunggu harga masuk situ. Makanya ini harga keseimbangan gitu. Nah, kita contoh lain, lihat di sini. Oke, di sini juga ini sebenarnya setup PTB ini sudah kita buat di grup Telegram juga. Kalau ingin melihat tuh grup Telegram kita itu ada di deskripsi videonya. Kita lihat kenapa ini kenapa ketika harga sampai ke area ini pasti dianggap murah. Kenapa? Kita satu fakta bahwa di sini kita tahu harga murah kenapa? Ini dihancurkan oleh ataupun dihajar oleh yang namanya itu buyer atau institusi. Pasti kita lebih pede untuk buy di area situ karena ada ketidakseimbangan atau imbalance terjadi di situ. Maka itu bisa bilang area itu adalah area demand gitu ya. Maka ketika harga kembali ke situ, kita akan lebih pede membelinya gitu ya. Harga kembali ke sini gitu ya. Kenapa logika harga akan kembali ke situ? Logika awalnya adalah seperti kita tahu tadi, institusi yang ingin membeli itu pembeliannya ingin besar gitu ya. Sedangkan yang keinginan orang-orang ataupun orang yang punya barang yang ingin menjual itu kecil. Makanya saya dibilang ada yang namanya itu order-order yang belum kejemput dari institusi ini. Order-order yang kejemput, makanya di awal kita bilang tadi itu unfilled order atau pending order gitu ya. Unfilled order atau pending order. Berarti ada order-order buy di area ini yang belum belum tereksekusi gitu ya. Berarti ketika harga sampai di situ akan tertrigger harga pending order di masa lalu ini untuk membeli lagi. Namun biasanya setelah sentuhan pertama itu order di sini akan habis biasanya ya. Biasanya saya lebih suka area ini yang fresh gitu ya. Berarti kan area ini sudah disentuh sekali. Kalau untuk balik ke sini lagi biasanya saya akan ingin beli lagi karena saya tidak tahu bahwa kemungkinan order sini sudah habis, order sisa pending order sini sudah habis ketika harga menyentuh sini, menyentuh di area ini lagi gitu, di area ini lagi. Kenapa harga turun ke situ? Kenapa harga turun ke situ? Kita tahu bahwa institusi pasti ingin membeli harga murah ya. Dia tidak akan menaikkan harga kecuali untuk memancing orang untuk menaikkan harga. Kalau teman-teman tahu bahwa institusi biasanya akan cuma membeli di sini. Kalau ada banyak trader yang namanya trader breakout gitu ya, pasti dia akan beli di sini kan. Pasti dia akan beli di sini gitu ya. Dia akan beli di sini, setelah break dia beli gitu ya. Retest lagi ke sini dia beli gitu ya. Tapi dia retest namun ditembus gitu ya. Jadi ditembus di masa depan ternyata ditembus orderan dia itu belum kecabut dan dia biasanya CL-nya itu akan di bawah breakout ini sedikit gitu ya. Namun setelah turun ke bawah ternyata SL dia kejemput gitu. Makanya saya bisa dibilang terlalu tidak suka dengan yang namanya breakout strategi gitu ya. Karena keseringan itu fake out. Jadi kenapa harga turun? Setelah dia hajar harga di sini biasanya mostly ini digerakkan oleh retailer yang sudah terpancing gitu ya. Yang sudah terpancing biasanya di mostly digerakkan oleh retailer yang sudah terpancing. Dia hanya mau kita ketahui bahwa institusi atau smart money itu pasti mau harga itu yang mau atau bandar itu pasti mau harga murah. Sisanya ini cuma permainan trading dia ya, untuk mancing retail gitu ya. Sisanya ini cuma kayak hajar kanan hajar kiri saja untuk mancing retail untuk masuk gitu.
untuk masuk sambil mengambil keuntungan yang kecil-kecil dari situ, sedangkan barang besar dia itu ada sebenarnya di sini. Dia tunjukkan setelah harga di situ dibantingnya, order trigger sebelumnya dari situ akan tertrigger untuk mengangkat lagi gitu ya. Itu namanya unfill order tadi, order pending yang belum terisi tadi. Contohnya juga ini juga di sini ada unfill order yang rally based rally. Demand order block juga sama saja, ketika harga balik ke sini, kenapa di sini bisa dibilang harga murah sedangkan ini kopong, makanya harga jatuh. Ini kopong ini, makanya timbul marubo segini karena kopong, tidak ada penjual di situ, bisa dibilang hampir nol lah, hampir nol penjual di situ. Makanya ketika harga turun, peta yang merah ini akan turun gitu ya. Lancar saja dia turun sampai ketemu harga ini unfill order yang di masa lalu yang belum tersentuh sebelumnya gitu. Maka harga bakal mantul ditarik lagi gitu. Bisakah unfill order ini atau order block ini ditembus? Bisa saja, bisa terjadi karena apa? Satu, institusi atau banking atau bandar itu meng-cancel order-order dia sebelumnya. Apa penyebabnya meng-cancel kita tidak tahu. Itu hanya diketahui oleh institusinya. Mungkin dia punya project lain gitu ya, maka dia cancel gitu ya. Ataupun dananya belum cair, maka dia cancel, dia ingin ke saham lain dulu gitu, cancel gitu. Namun kemungkinan cancelnya itu kecil karena kita tahu di sini yang menghajar adalah si institusi. Jadi si apa namanya ya, demand lebih besar pada seller itu, maka si demand menghabisi supply exit demand exit seller, makanya begitu, makanya harga naik gitu. Ini juga setelah breakout, saya sebenarnya bakal tunggu di sini apakah akan dikasih. Bisa saja dikasih, namun bisa saja di sini karena ini bisa dibilang area order yang belum ke fill. Order yang belum ke fill, kenapa ini area demand juga? Karena setelah naik di sini ada perlawanan dari seller. Berarti bisa dibilang di sini bisa dibilang si institusi mengeluarkan duit yang banyak juga dan dia merasa bahwa ini perlu dinaikkan. Berarti dia merasa ini harga masih murah gitu ya, harga masih murah, maka dihajar gitu. Banyak yang saya tahu itu, banyak institusi itu sebenarnya jualan itu seperti jualan kita di apa namanya, di pasar aja, beri murah jual mahal gitu, nggak perlu, tidak terlalu banyak mengikuti TATA gitu. Namun jejak-jejak transaksi dia bisa kita lihat di mana dia beli. Itu yang namanya kita supply and demand ini ya. Itulah kekuatan yang menggerakkan market gitu. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Kalau di apa namanya ya, di downtrend juga sama saja. Misalnya ini, wah kopong, ini pasti dividen ya. Oke, dividen atau ini di sini supply exit demand, ini supply-nya kan itu, supply di situ. Fakta bahwa harga stop di situ pasti ada order sebelumnya yang ke-trigger gitu. Seperti inilah saya bilang, saya tidak suka yang 2 kali 3 kali sentuh. Kenapa? Kita lihat di sini. Ini kan rally base rally nih, di sini rally dan dia buat base di sini. Sentuhan pertama masih oke naik, sentuhan kedua masih naik. Sentuhan ketiga dia itu ditembus dan turun ke bawah gitu. Makanya saya lebih suka itu di sentuhan pertama. Sentuhan kedua tidak, kalau saya belum punya barang saya tidak akan ambil gitu ya. Kenapa ini ditembus? Kemungkinan itu adalah ordernya ini sudah habis gitu ya. Order by si sistemnya ini yang pending order masa lalu itu sudah habis gitu ya. Kalau mungkin ilmu-ilmu yang sering kita temukan di market bahwa ini ya, yang suatu support atau resisten yang sering apa namanya ya, yang sering disentuh itu adalah support kuat ataupun resisten kuat. Berbeda dengan pemahaman saya, yang sering disentuh itu adalah bukan support. Saya merasa bahwa support atau resisten yang sering disentuh bukan support kuat lagi. Mungkin awalnya dia kuat, tapi setelah beberapa kali disentuh dia itu adalah sudah melemah. Jadi saya tidak percaya bahwa itu adalah support kuat gitu ya, karena sering disentuh. Kenapa? Misalnya kita punya 1000 pasukan di sini ya, 1000 pasukan siap tempur ya, 1000 pasukan dalam istilah perang lah ya, benteng lah ya, benteng ini punya 1000 pasukan. Kita bilang lah di sini adalah support, ini adalah benteng
pertahanan benteng dengan 1000 pasukan. Ketika serangan pertama, mungkin 1000 pasukan ini akan berkurang menjadi 500 gitu ya, menjadi 900 lah, kan cuma sebentar mungkin ya serangan dari lawan berikutnya, jadi tinggal 900. Sentuhan kedua itu mungkin serangannya lebih besar lagi dari perlawanan, mungkin sudah habis, jadi cuma 0 pasukannya lagi di situ. Sudah berapa kali dihapus, sedangkan suplai dari pasukan cuma 1000, berapa kali diserang, banyak orang yang berguguran, pasti bentengnya itu lama kelamaan tidak akan kuat lagi, makanya ditembus. Begitu juga dengan resisten. Nah, sudah kebanyakan disentuh gitu ya, ini kan masih 2 kali sentuhan ya. Ini fresh dan ini habis. Fresh dia disentuh turun. Pun kalau udah berapa kali sentuhan, suplai willing to sell yang sini akan habis, maka harga akan tembus, maka harga akan break gitu ya. Itu yang namanya bisa dibilang supply and demand. Nah begitu. Kalau teman-teman yang lama mungkin sudah tahu bahwa teknik ini juga kita pakai untuk memprediksi yang dulu yang namanya itu adalah bottomnya BBRI. Saya sangat ingat kemarin itu bottom BBRI, kita bisa prediksi di mana menangkap pisau jatuh. Kemarin kita prediksi di sini ya, sekarang sudah saya hapus. Itu contohnya juga ya. Kenapa harga turun di sini? Fakta bahwa harga turun di sini karena di sini masih ada supply. Bisa dilihat ini adalah istilahnya itu dia buat base di sini. Base harga seimbang dulu, harga seimbang dan tiba-tiba drop gitu ya. Drop berarti no buyer di sini. Buyer hampir habis di sini. Makanya ada candle besar gini. Candle berikutnya ini tidak bisa nutup candle ini, berarti bisa dibilang ini tidak seimbang. Supply exit demand. Makanya harga turun. Dan ketika di sini harga kembali ke situ, bisa dibilang itu willing to sell-nya meningkat. Kenapa meningkat? Karena bisa dibilang harga ini seimbang dan dianggap harga ini adalah harga mahal gitu. Harga mahal yang ketika willing to sell itu muncul, pastikan orang-orang willing to sell itu muncul ketika harga mahal. Makanya ini dianggap harga mahal. Di sini area supply tadi karena ada setelah base dia turun gitu, dan memberikan ketidakseimbangan gitu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Untuk series berikutnya itu adalah entry. Bagaimana entry di entry sini kita akan mengenai itu area supply tersebut yang bagus bagaimana, area demand yang bagus bagaimana cara entry-nya, bagaimana risk rewardnya yang ideal gitu ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya atau kita akan buat di traktir lah gitu ya. Yang ingin traktir kita copy boleh lah, traktir linknya ada di deskripsi video untuk lebih menyemangati kita membuat konten-konten seperti ini. Terima kasih untuk semuanya, bye bye.